untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku berharap dimanapun kalian berada, kalian sehat dan diberkati Tuhan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian ingat gak sih hari ini kita merayakan hari apa? Ya betul, kita merayakan hari Paskah. Maksudnya Paskah itu apa sih? Arti Paskah adalah dilewati. Jadi maksudnya seperti orang-orang kita ini yang harusnya binasa, kita tidak binasa karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah ya Tuhan. Tolong berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu pujian, I have decided to follow Jesus. Semuanya tepuk tangan dan bangkit berdiri ya teman-teman. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. 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 Yaitu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Kau Rajaku.
sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Makasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, berjumpa lagi bersama dengan Kak Donald dalam ibadah Anak Joyful Kid hari ini. Nah adik-adik, kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan ya, dan saatnya kita siapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sebelumnya kita tundukkan kepala dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya.
Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kembali hari ini bisa beribadah. Kami dalam keadaan sehat. Kami juga punya waktu sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjalankan ibadah ini sampai selesai. Dan biarlah kami juga, Tuhan, tertib, kami juga dengar-dengaran, dan kami ingin menghormati ibadah ini dengan baik. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, adik-adik, Kak Dona lanjutkan ya. Kita masih sama, yaitu apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah, itu tema kita. Dan kali ini kita masuk kepada bagian yang terakhir. Oke? Nah, adik-adik, yang berikutnya, tabut itu tadi kan ada 3 benda. Itu juga punya arti adik-adik ya. Ada 2 loh batu, ada tongkat, ada mana adik-adik. Nah, ini kesimpulannya apa nih 3 benda ini adik-adik? Ini mewakili siapa ini? Termasuk tabut itu sebetulnya bicara tentang siapa? Itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik masih ingat nggak? Nah, Paskah nih adik-adik. Di dalam peristiwa waktu Yesus mati di kayu salib adik-adik, terjadi sebuah peristiwa spektakuler. Apa itu? Saat itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Waktu Yesus mati di kayu salib, ada terjadi tanda-tanda. Adik-adik ya, sebuah fenomena, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang pertama apa tuh adik-adik? Apa yang terjadi? Bait Allah terbelah jadi 2. Jadi bait Allah dari ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, itu tiba-tiba adik-adik terjadi gempa, lalu membelah ya rumah Tuhan, bait Allah yang saat itu sudah dibangun oleh Raja Salomo dan diteruskan oleh Raja Herodes, merenovasi rumah Tuhan, melanjutkan semua konsepnya yang Musa pernah terima dari Tuhan di padang gurun. Lalu ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka tidak lagi ada di padang gurun, mereka sudah punya tempat tinggal, ya, yang dikenal sekarang dengan tanah Israel. Nah, di situ dibangunlah rumah Tuhan adik-adik, dan Raja Salomo lah yang diperintahkan Tuhan untuk membangun rumah Allah ini. Ini bangunan udah permanen. Kalau di zaman Musa belum permanen, masih bisa dibongkar. Di zamannya Raja Salomo, itu sudah permanen, itu sudah bangunan pilar-pilar, gedung-gedung udah lebih keren adik-adik ya, udah lebih cakep. Nah, kira-kira seperti inilah adik-adik ya bangunannya di zaman yang sudah setelah Musa ya, yang dibangun oleh Raja Salomo, lalu ditindaklanjuti oleh Raja Herodes, merenovasi, memperbesar dan membuat megah lagi bait Allah adik-adik.
adik-adik, megah sekali ya, besar ya adik-adik ya, luar biasa. Nah, tetapi pada saat Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa, maka retaklah ya tempat bait Allah itu, dan kemudian ada tirai pembatas adik-adik. Adik-adik lihat ya tadi di video ya, ada tirai pembatas, setiap masuk ada tirai, setiap masuk ada tirai pembatas, itu robek dari atas ke bawah adik-adik. Lalu mereka yang dari depan ruang halaman bisa melihat tabut yang ada di ruang Maha Kudus. Itu belum pernah terjadi. Di zaman Musa tidak boleh melihat, tidak boleh satupun yang bisa tahu apa yang terjadi di ruang Maha Kudus. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, itu bisa dilihat tembus adik-adik. Sehingga tidak ada lagi pembatas-pembatas, tidak ada lagi tahapan-tahapan seperti pada zaman Perjanjian Lama. Jadi mereka bisa tembus langsung melihat, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mereka bisa tahu apa yang terjadi. Tabut Allah yang ada di ruang Maha Kudus itu mereka semua bisa lihat. Nah, ini artinya apa? Kenapa waktu Yesus mati di kayu salib peristiwa itu terjadi? Karena ini Tuhan sedang ingin membuat sebuah pembaharuan kepada bangsa Israel, bahwa cara ibadah yang nanti akan Tuhan mau, Tuhan bikin, Tuhan ciptakan, tidak lagi seperti yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama. Yesus ingin semua orang menemui Dia, bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Walaupun kita bukan suku Lewi, walaupun kita bukan imam besar, walaupun kita bukan bangsa Israel, walaupun kita ini orang Indonesia, keturunan Tionghoa, orang Chinese, orang Batak, orang Ambon, orang Maluku, dari negara manapun, suku budaya manapun, tidak ada lagi yang bisa membatasi kita. Tidak perlu lagi ada tahapan-tahapan seperti itu. Kita bisa langsung connect sama Tuhan. Kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Kita bisa langsung bicara, ngobrol sama Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena pengorbanan Tuhan Tuhan Yesus. Wah, kita udah buat Tuhan Yesus nih. Wah, jadi nggak ribet adik-adik ya. Kita nggak perlu lagi harus pakai aturan yang terlalu banyak adik-adik. Kita bisa berdoa temui Tuhan kapan saja, di mana saja adik-adik. Ya, orang Israel itu juga sama loh. Dia juga kalau menghadap Tuhan itu mesti ada waktunya, jam-jamnya, hari-harinya, ada tahun-tahun khususnya. Lalu menghadapnya juga ada, harus menghadap ke Yerusalem. Jadi cara ibadah mereka seperti itu. Sejak kita punya Tuhan Yesus, karena kita sudah ditebus oleh Yesus, kita nggak pakai gitu-gituan adik. Ya, kita nggak pakai lagi seperti itu adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memperbaharui semuanya, menyempurnakan semuanya, sehingga semua benda-benda yang ada di ruang bait Allah itu, baik dari mezbah itu juga bicara tentang Yesus adik-adik. Mezbah korban bakaran, domba, ya korban hewan yang dipersembahkan, itu darahnya yang tertumpah, itu bicara Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya bagi umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Kolam pembasuhan adik-adik yang untuk mencuci, itu juga bicara tentang Yesus Kristus yang membersihkan diri kita dari semua kotoran dosa, dari semua hal yang najis. Darah Yesus itu menjadi air yang membersihkan kita adik-adik ya. Lalu masuk ke ruang kudus, bicara tentang kaki dian adik-adik. Itu juga bicara tentang api-api yang ada menyala di kaki dian. Itu juga bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sang terang dunia itu menerangi hidup kita, menjadi cahaya bagi kita. Yesus Kristus terang dunia. Dialah kaki dian itu adik-adik yang akan menerangi adik-adik juga. Nah, lalu bicara apa lagi adik-adik? Bicara tentang doa yang kita naikkan, puji-pujian yang kita naikkan di dalam mezbah ukupan yang ada kemenyan dibakar adik-adik. Itu juga bicara tentang Yesus. Kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Hidup kita menjadi keharuman bagi Tuhan kalau ada Yesus di dalam kita. Ketika adik-adik punya Tuhan Yesus, maka waktu adik-adik hidup berjalan bersama Yesus,
Itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita seperti Yesus adik-adik, bagaikan seperti mezbah ukupan itu, yang Tuhan di mana Dia dipuji dan dimuliakan menjadi wangi-wangian yang mengharumkan nama. Itulah adik-adik, hidup adik-adik. Kalau adik-adik hidup di dalam Yesus dan ikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sampai sini jelas adik-adik ya. Lalu bicara roti, 12 roti sajian, itu juga bicara tentang firman Allah. Yesus Kristus adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Dialah firman Allah adik-adik buat kita semua. Nah, jadi itu semua lambang-lambangnya bicara tentang satu saja. Tentang siapa? Yesus Kristus. Begitu juga dengan tabut perjanjian. Ya, di dalamnya ada 3 benda. Yang pertama tadi apa? 2 loh batu. Firman Tuhan, 10 perintah Allah. Yesus sang firman Allah itu sudah menjadi manusia. Dan dialah yang menjadi firman dalam hidup kita. Di mana ada Yesus, adik-adik sudah memiliki ya firman. Dan hati adik-adik ini yang sudah menerima Yesus ini, itulah yang menjadi loh batunya. Itulah yang menjadi tempat di mana Tuhan ingin menggoreskan, memberikan firman dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam firman karena Yesus Kristus. Tongkat itu juga bicara tentang Yesus Kristus yang menjadi tongkat kerajaan Allah, tongkat kerajaan Tuhan ada di tangan Yesus Kristus. Lalu mana adik-adik makanan yang spektakuler, yang ajaib dari Tuhan? Di dalam kitab Wahyu adik-adik, Tuhan juga berjanji nanti kalau kita masuk surga, kita pun akan mendapatkan mana dari Tuhan Yesus. Artinya apa itu adik-adik? Itu bicara tentang Tuhan memberikan nama baru kepada kita, yang tidak pernah ada yang tahu arti namanya. Tidak pernah ada yang bisa tebak siapa, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Nanti kita masing-masing akan diberikan nama baru sama Tuhan. Itu bicara tentang mana. Ya, seperti mana, tidak ada yang tahu dari mana sumbernya, bagaimana caranya, nggak ada yang tahu adik-adik. Begitu juga nanti kita kalau menang, kita masuk surga, kita jadi pemenang-pemenang dalam Tuhan, maka kita akan diberikan mana sama Tuhan. Artinya apa? Kita memiliki nama baru, nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kita yang baru akan diberikan kepada Tuhan adik-adik. Wah, semoga adik-adik bisa mengerti ini ya. Nanti kalau masih ada yang kurang mengerti, nggak apa-apa adik-adik, boleh tanya sama Kak Donal ya. Tapi intinya adik-adik, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kalau Yesus Kristus tidak turun ke dunia ini, Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus tidak menebus dosa, maka kita akan beribadahnya sama seperti bangsa Israel. Waduh, bayangkan tuh adik-adik, gereja kita jadi kayak bait Allah di zaman perjanjian lama. Adik-adik kalau mau masuk ke gereja harus bawa korban. Waduh, harus ada kaki dian, harus ada roti sajian, harus ada mezbah ukupan, harus ada mezbah bakaran, harus ada kolam pembasuhan, harus ada tabut perjanjian. Nah, kalau nggak ada, berarti kita ibadahnya harus kemana? Ya pergi ke Israel. Nggak bisa di Indonesia, nggak bisa kita lakukan di sini karena benda-benda itu tidak ada. Bait Allah ada di Israel, ada di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita mau kebaktian, kita mesti ke Yerusalem. Mahal adik-adik ongkosnya. Ya, jangankan ke Yerusalem, yang mau ibadah di Palem aja belum tentu banyak yang mau. Betul nggak adik-adik? Yang jaraknya dekat aja belum tentu kita mau beribadah, apalagi yang pergi ke Yerusalem. Memang itu syaratnya. Ribet nggak adik-adik? Terus kita mesti bawa hewan gitu? Waduh, sangat-sangat mahal dan susah adik-adik ya. Puji Tuhan ada Yesus Kristus. Itu sebabnya adik-adik, kita sekarang beribadah tidak lagi mengikuti cara seperti itu. Kita datang membawa hidup kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah, bukan? Betul nggak adik-adik? Tubuh adik-adik, tubuh Kak Donal ini adalah rumah Tuhan. Inilah bait Allah yang sesungguhnya. Tubuh kita ini adik-adik. Dan di dalam tubuh kita ini juga ada tabut perjanjian. Bicara tentang apa? Yesus Kristus. Di dalam kita ini ada kaki dian, ada mezbah ukupan, ada roti sajian, ada kolam pembasuhan, ada mezbah bakar. Yaitu semua bicara siapa? Yesus Kristus ada di dalam kita.
Jadi lengkap adik-adik, kita punya semuanya. Sehingga kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa beribadah kapanpun, dimanapun. Tidak perlu menentukan waktu, tanggal, tempat, harus menghadap kanan, kiri, depan, belakang. Kita bisa menyembah Tuhan kita Yesus Kristus adik-adik. Jelas ya sampai sini ya? Tapi bukan berarti lalu kita sembarangan adik-adik ya. Nah, di gereja ada tata cara tetap diatur. Ya, kalau mau ibadah seperti apa, adik-adik sudah boleh masuk ke dalam. Adik-adik nyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa berdiri di mimbar. Adik-adik bisa menyembah Tuhan di sana. Jadi bebas. Tapi bukan berarti sembarangan ya adik-adik ya. Tetap kita harus hormati kalau beribadah. Sama seperti hari ini adik-adik beribadah di rumah. Nggak apa-apa. Bisa. Yang penting adik-adik menghormati ibadah. Jelas sampai sini adik-adik ya? Kak Donald akhiri sampai di sini dulu cerita firman Tuhannya. Dan Kak Donald masih terus lanjutkan challenge-nya adik-adik ya. Melakukan doa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Kak Donald tunggu nih laporan adik-adik selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adik-adik yang sudah coba dikirimkan ke WA Kak Donald atau Kak Yuni. Lanjut lagi nanti minggu depan adik-adik ya. Coba diteruskan lagi kebiasaan adik-adik berdoa syafaat, lalu membaca merenungkan firman Tuhan, nyanyi dan memuji bagi nama Tuhan. Oke adik-adik, mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mendengar berita firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang rumah Allah, bait Allah. Oh Tuhan, bantu adik-adik ini supaya mereka mengerti. Biarlah adik-adik ini memahami, supaya mereka tahu Tuhan, bagaimana susah payahnya, repotnya, beratnya dalam melaksanakan ibadah seperti di zaman Musa. Tetapi karena darah Yesus yang telah menebus, oleh karena Yesus yang sudah berkorban bagi kami tidak lagi terikat, kami tidak lagi harus melakukan ibadah seperti itu. Karena semua sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Bait Allah tidak perlu lagi kami harus pergi ke Yerusalem, karena bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kami sendiri ya Tuhan. Seperti firman-Mu ya Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh kami adalah rumah Allah. Dan kami bersyukur di dalam rumah Allah ini, dalam tubuh kami ada Yesus yang jauh lebih besar dari benda-benda apapun yang ada di perjanjian lama. Yesus Kristus segala-galanya. Engkau menyempurnakan, Engkau menggenapi semuanya Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ kami bisa bertemu dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, kami bisa mendengar suara Tuhan. Kami bisa tahu perintah-perintah Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, kami disertai. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik ini ya Tuhan, supaya mereka tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan, bersukacita di dalam beribadah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Hai anak-anak Joyful, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati adik-adik. Biarlah tubuh adik-adik sebagai rumah Allah. Kalian jaga, jangan kotori, jangan cemari. Biarlah tubuh adik-adik yang sudah menjadi rumah Tuhan ini, biarlah adik-adik tetap dekat dengan Tuhan. Adik-adik sering bergaul dengan Tuhan. Biarlah tubuh bait Allah, rumah Tuhan, tubuh adik-adik ini, adik-adik juga bisa menjadi berkat saksi Kristus dimanapun adik-adik berada, sehingga adik-adik bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberkatilah adik-adik dalam sekolahmu, diberkatilah adik-adik di dalam rumahmu, diberkatilah adik-adik dalam pergaulanmu, diberkatilah adik-adik masa depanmu berbahagia dan cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami terima berkat ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat Hari Paskah adik-adik, anak-anak Joyful Kids.
Yesus telah buktikan cinta kasih-Nya untuk adik-adik. Sekarang waktunya adik-adik tunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai di surga nanti. Haleluya!